Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan soal-soal exercise terkait kompleksitas algoritma rekursif dengan menggunakan metode yang kedua ya. Jadi kalau misalnya kita punya soal-soal yang memenuhi pola recurrence linear homogen, maka kita bisa menggunakan metode ini ya, dengan menggunakan persamaan karakteristik untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Nah, yang ini itu diminta untuk menyelesaikan persamaan recurrence linear dari Fibonacci numbers ya. Jadi ya, seperti yang kita ketahui Fibonacci numbers itu adalah itu ya si persamaan rekurensnya, relasi rekurensnya adalah Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 dengan basisnya domainnya 1 dan 2 di mana F1-nya sama dengan F2 yaitu 1. Oke, dari sini kita buat dulu yang recurrence sebentar ini. Recurrence linear homogen. Aduh, sebenarnya homogen. Itu dengan cara memindahkan semua yang ada hubungannya dengan fungsi, dalam kasus ini f, itu ke ruas sebelah kiri dari sama dengan Fn minus Fn minus 1 minus Fn minus 2. Gitu ya, sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita bangun persamaan karakteristiknya. Karakteristik. Ini berarti ini semuanya 1 ya. Ini koefisiennya lihat nih. Gitu ya. Jadi 1 minus 1 minus 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini R-nya adalah R kuadrat. Yang ini R-nya 1. Yang ini R-nya, ini minus 0 kan ya, 0 gitu. Jadi R kuadrat minus R minus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, ini tidak bisa difaktorisasi dengan mudah gitu ya. Tapi kita kalau misalnya nggak dapat gitu ya, faktorisasinya agak susah gitu ya, itu kita pakai, kalau ada yang masih ingat rumusnya, nih R1 R2-nya kita bisa cari dengan rumus ini. Akar B kuadrat minus 4AC per 2A gitu ya. Dimana A-nya adalah koefisien yang pertama ya, yang paling tinggi ya. Order paling tinggi, kemudian ini koefisien keduanya B, kemudian ini koefisien ketiganya C. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang kuadratik gitu ya. Kalau yang untuk kubik beda lagi. Nah, dari sini kalian hitung, kemudian kalian akan dapatkan, saya perlu nggak ya ininya? Ya boleh lah ya, nih ya, R1, R2-nya itu nanti kita dapatnya adalah R-nya sama dengan ini ya, minus B, ya, atau ditulis lah ya, di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 1, C-nya sama dengan minus 1, ya yang hijau ini ya. Berarti R-nya minus B, berarti kan 1 plus minus gitu ya, akar B kuadrat ini ya, berarti 1 minus 4 kali AC. 4, A-nya 1, C-nya minus 1. Atau saya tulis saja lah ya. 4 dikali 1 dikali minus 1 gitu ya, dibagi 2A. Berarti dibagi 2. Berarti R-nya sama dengan 1 plus minus akar 1. Ini kan 4 kali 1 kali minus 1 kan minus 4 ya. Berarti 1 plus 4 ya. 1 plus 4 kan jadi 5. Nah, terus ini per 2 gitu ya. Oke, jadi kita bisa dapat R1-nya, ya, R1-nya itu yang kita ambil yang plusnya, nanti R2-nya kita ambil yang minusnya gitu ya. Boleh dibalik nggak? Boleh. Oke, jadi R1-nya 1 ditambah, berarti setengah aja lah ya, ditambah akar 5 per 2 gitu ya. Atau 1 plus akar 5 per 2 gitu boleh juga. Kemudian R2-nya sama dengan setengah minus akar 5 per 2 gitu ya. Nah, ini boleh dihitung pakai kalkulator sih supaya mudah gitu ya. Ini R1-nya ini kurang lebih, karena ini saya udah hitungnya 1,62 kurang lebih. Nah, ini R2-nya kira-kira 0,62 kalau saya tidak salah, minus ya. Karena kan setengah dikurang itu. Oke,
kita sudah dapat R1 dan R2-nya, maka kemudian selanjutnya adalah sama, kita masukkan ke dalam solusi umum. Solusi umum. Solusi umumnya adalah ini karena akarnya tidak kembar, maka Fn sama dengan C1R1 pangkat N, karena ini cuma 2 ya, R sampai R2 aja, C2R2 pangkat N gitu ya. Atau coba ya saya saya pindahkan dulu C1R1 ini ya, saya tulis lagi di sinilah ya, Fn sama dengan, jadi Fn sama dengan C1 R1-nya 1,62 ya, 1,62 pangkat N ditambah C2 R2-nya minus 0,62 pangkat N. Oke, jadi ini adalah solusi umumnya ya. Maaf ya, tidak kotak ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang kita cari C1 sama C2-nya kan yang seperti biasa. Nah, C1 C2-nya kita lihat nih basisnya. Pertama pada saat N-nya domainnya 1 kan ya, F1 tuh ya. Jadi F1 sama dengan C1 dikali 1,62 pangkat 1 ditambah C2 ini berarti minus 0,62 pangkat 1 juga gitu ya. Ini sama dengan 1 katanya nih. Nah, kemudian berarti 1,62 C1 terus sama dengan ditambah minus ya, karena kan 0,62 minus pangkat 1 kan berarti minus 0,62 C2 sama dengan 1 gitu. Ya, jadi saya bisa bilang gini, 1,62 C1 sama dengan 1 ditambah gitu ya, 0,62 C2 karena pindah ruas. Ya, atau C1 sama dengan 1 ditambah 0,62 dikali C2 gitu ya, per 1,62. Ini agak ribet nih ya hitungannya. Kasih warna merah nih untuk C1-nya. Oke, ini tadi berapa? 2 ya? 2. 1,62. 2 ya ini. Nah, kemudian sekarang C2-nya gitu. Nah, untuk C2-nya mungkin saya ke kanan lagi. Untuk C2-nya berarti kita ambil F2 ya. Berarti F2 itu sama dengan C1 ya, lihat yang hijau ini ya, dikali 1,62 kuadrat ditambah C2 minus 0,62 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 juga tadi kan ya. Berarti 1,62 kuadrat itu, saya hitung dulu. 1,62 kuadrat itu 2,62 gitu ya. 2,62 ya. Berarti ini C1 dikali 2,62. Oh, ini mah 1 ya. Sorry. Salah. Tadi sama dengan 1. Saya tulis lagi. Berarti ini dikuadratkan dulu. Tadi dapatnya 2,62. Nah, ini C1 ya. Ini karena dikuadratkan jadinya tetap tambah ya. 0,62 dikuadratkan itu dapatnya 0,38. 0,38 C2 sama dengan 1. Nah, C1-nya kan tadi kita punya nih yang merah-merah, kita substitusi. Jadi 2,62 dikali C1-nya 1 ditambah 0,62 C2 per 1,62 gitu ya. Oke. Saya lanjutkan di sini ditambah 0,38 C2 sama dengan 1 C2. Nah, yang 2,62 sama 1 ini ya, ini kita coret ya. Tadi kan nggak usah lah ya. Kita coret ini sama ini.
Tadi kan 2,62 itu kan sebenarnya hasil dari 1,62 kuadrat kan. Jadi kalau 2,62 dibagi 1,62 ya pasti hasilnya 1,62 kan ya. Jadi ini kalau saya keluarkan 1,62, kalau yang hijaunya udah dicoret, kemudian 1 ditambah 0,62 salah kan. Ini C2 gitu ya. Nah, gitulah ya. Ditambah 0,38 C2 sama dengan 1. Nah, saya berusaha mau mengeluarkan konstantanya supaya bisa dikurangi dengan 1. 1 dikurangi dengan konstantanya. Ini berarti kan 1,62 gitu ya. 1,62 ditambah 1,62 dikali 0,62 itu adalah 1 kalau nggak salah. Sebentar. 1,62 dikali 0,1 ya. Karena itu tuh tadi dari yang setengah setengah ditambah tadi kan ada ya 1,62 itu kan hasil dari setengah ditambah akar 5/2 kan ya. Oke, sementara yang ini 0,62 itu adalah setengah dikurang akar 5/2 gitu. Jadi kalau dikalikan itu jadinya 1 gitu. Atau kalian coba aja lah ya pakai kalkulator ya. Coba 1,62 dikali 0,62 itu 1, berarti 1 dikali C2 kan ya. Jadi tinggal begini gitu. Jadi 1,62 plus C2. Terus ini ditambah 0,8 C2 ya. Ini masih ada kan ya. Sama dengan 1. Nah sekarang ini kan nggak ada hubungannya sama C2, makanya bisa kita keluarkan gitu. Jadi ini 1,38 C2 ya, ini kan sebenarnya 1 kan ya, ada satunya gitu. Sama dengan 1 minus 1,62 gitu. Ya, jadi bakalan minus nih ya. Nah, nanti C2-nya itu adalah minus 0,62 dibagi 1,38. Nah, berarti kita dapat nanti C2-nya itu kira-kira lah ya, ini kira-kira minus 0,45 minus 0,45. Nah, kalau kita udah dapat C2, nih, C1-nya tinggal dimasukkan saja di yang tadi, mana C? C2-nya minus 0,45 ya. Nah, ini C1-nya sama dengan 1 ditambah 0,62 dikali minus 0,45. Ini kan itu tinggal hitung-hitungan aja ya. Jangan terlalu dipusingkan karena sebenarnya yang jadi concern kita itu adalah pengubahan ke tadi yang step-step awalnya. Sama nanti terakhirnya dapat kompleksitasnya. Nah, ini hitung aja lah ya. Itu nanti hasilnya C1-nya itu akan dapat kurang lebih sama 0,45 juga, cuman positif gitu. 0,45 ya C1-nya. Nah, kalau udah ini C1-nya berarti 0,45, C2-nya minus 0,45, kita masukkan ke ini yang hijau ini ya. Jadi Fn sama dengan C1-nya tadi yang positif ya 0,45 1,62 pangkat N ditambah dikurang ya karena tadi C-nya minus 0,45 dikali minus 0,62 pangkat N gitu. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya tinggal dipilih aja mana yang ordenya saya bisa bikin lebih tinggi gitu. Ordenya yang mana? Yang kita harus lihat yang ini atau yang ini gitu ya. Oke, yang lebih tinggi adalah 1,62 pangkat N. Maka ini Fn-nya 0,45 dikali 1,62 pangkat N. Dia adalah elemen dari big theta 1,62 pangkat N gitu ya. Jadi ini 1,62 pangkat N. Oke, mohon maaf ya acak-acakan, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Kalian bisa coba potret sendiri. Karena mungkin saja saya ada yang salah hitung gitu ya. Tolong dicek kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.